Episode 84. Di sepanjang jalan Angga dan Sylvia saling diam saja tak bersuara. Sylvia bersandar memeluk Safira yang tertidur lelap dan Angga fokus menyetir menyusuri tol Bandung-Jakarta. Sylvia yang tak tahan saling diam karena kecanggungan mereka, karena gara-gara kehadiran Reza kakak kelas Sylvia waktu di Mercusuar Cafe and Resto akhirnya bersuara. "Mas kenapa diam saja? Apa Mas lelah?" tanya Sylvia hati-hati. "Tidak sayang, Mas hanya merasa kesal saja tak suka dengan siapa tadi. Tuh orang kok gak sopan bicara dengan istri orang terus apalagi memberi bingkisan segala," ucap Angga datar, "maksud Mas Angga Areza. Maksudnya tak sopan gimana Mas? Aku gak ngerti," tanya Sylvia lagi polos. "Sudah tahu Mas suamimu, tapi dia menatapmu tak sopan? Kamu tak lihat tatapannya dia sayang, tatapannya itu tak pantas seperti itu pada istri orang," ucap Angga sedikit ngegas. "Sekali lagi Mas gak suka, dengan cara dia menatapmu sayang," ucap Angga lagi melirik sang istri. "Aku sih ngerasa biasa aja, Mas saja yang berlebihan, namanya juga sudah lama tak bertemu," ucap Sylvia balik menatap sang suami. "Mas bisa bedakan sayang, menatap biasa dan tidak," ucap Angga lagi. "Lia, iya aku ngerti Mas, mungkin dia pikir aku belum berkeluarga jadi terkesan begitu menatapnya ke aku, yang penting kan akunya merespon biasa aja, dan mulai sekarang aku akan jaga jarak kalau itu terjadi lagi, Mas gak usah khawatir," ucap Sylvia mengusap lengan sang suami untuk menenangkan sang suami. "Lia sayang Mas gak suka aja kamu didekati dengan pria lain walaupun mantan kakak kelas kamu sekalipun, kamu itu milik Mas sayang," ucap Angga yang sekarang sudah merasa tenang. "Mas gak mau kehilangan kamu, apalagi yang mendekati kamu pria yang masih muda dan mapan, Mas gak mau kamu berpaling dari Mas sayang," ucap Angga lagi. "Astagfirullah Mas, kebangetan banget sih mikirnya sampai ke situ, siapa juga yang mau berpaling? Aku tuh udah sangat bersyukur punya suami seperti Mas dan Safira, ngapain lagi mikirin pria lain," ucap Sylvia cemberut dengan perkataan sang suami. "Lia itu hanya ketakutan Mas saja sayang, maafkan perkataan Mas, sudah dong jangan cemberut," ucap Angga menul dagu sang istri dan kembali fokus menyetir. "Lia tapi awas ya, Mas berpikir seperti itu lagi," ucap Sylvia. "Lia sayang," ucap Angga lembut yang sudah merasa lega setelah mengungkapkan unek-uneknya pada sang istri. "Ampun harus sabar ini mah, punya suami cemburuan banget." Di kilometer 57 tol Cipularang Angga menepikan mobilnya untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat sejenak karena merasakan lapar kembali. Setelah mengisi bahan bakar Angga memarkirkan mobil spotnya di salah satu restoran cepat saji yang berada di rest area tersebut. "Ayo sayang kita turun, sini biar Vira Mas yang gendong," ucap Angga membuka pintu mobil. Angga membuka pintu mobil sang istri dan menggendong Safira. "Mau ngapain Mas?" tanya Sylvia bingung karena sang suami mengajaknya kembali ke restoran padahal belum baru 1 jam yang lalu mereka makan. "Mas merasa ingin makan makanan itu sayang," jawab Angga menunjuk gambar makanan siap saji di depan restoran. Sylvia dibuat bengong, padahal baru 1 jam yang lalu, di Mercusuar Cafe and Resto sang suami sudah begitu banyak makan. "Mas udah lapar lagi, padahal kan tadi," ucap Sylvia tak melanjutkan ucapan mengenai Mercusuar Cafe takutnya kembali membuat kesal sang suami yang begitu cemburu karena ia di sana bertemu kakak kelasnya Reza. "Memang tadi kenapa sayang?" tanya Angga karena Sylvia tak melanjutkan ucapannya. "Oh gak papa Mas, ya udah ayo masuk," ajak Sylvia pada sang suami. Setelah masuk Angga langsung memesan semua yang ia ingin makan, dan memesankan es krim untuk Sylvia dan Safira yang sudah terbangun. Angga datang menghampiri sang istri dan sang putri yang sudah terlebih dahulu duduk menunggunya memesan tadi. Angga membawa nampan pesanannya, Sylvia dibuat melotot dengan banyaknya makanan yang dipesan sang suami. Sylvia semakin dibuat bingung padahal sang suami tak menyukai sama sekali makanan siap saji, tapi semenjak tadi di Mercusuar Cafe ia begitu lahap makan makanan siap saji.
Banyak sekali mas, tanya Sylvia. Lia, mas sengaja memesan banyak macam sayang. Gak tahu mas, ingin saja, jawab Angga santai. Sylvia heran dengan perubahan sang suami, namun Sylvia tak ambil pusing, mungkin suaminya faktor cemburu jadi bawaannya lapar, pikir Sylvia. Sylvia dan Safira asyik memakan es krim karena mereka masih merasa kenyang, sedangkan Angga lahap makan makanan yang ia inginkan semenjak melihat gambarnya tadi. Sayang, kamu gak mau makan? Tanya Angga. Enggak mas, es krim saja cukup, aku gak lapar mas, jawab Sylvia. Setelah selesai makan di restoran siap saji, Angga dan Sylvia juga Safira melanjutkan perjalanannya menuju kota Jakarta. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam mereka sampai di kota Jakarta, tepatnya sudah sampai di rumah mewah Angga pas azan Isya berkumandang, dan Angga langsung memarkirkan mobilnya di garasi rumah mewahnya setelah penjaga membuka pintu gerbangnya. Sylvia dan Safira begitu lelap tertidur, Angga yang kasihan melihat sang istri dan sang putri yang kelelahan tak mau membangunkan. Angga keluar dari mobil sportnya, langsung membuka pintu mobil Sylvia dan menggendong Safira dari pangkuan sang istri untuk dibawa ke kamarnya. Di depan pintu rumah Biminah sudah menyambut membukakan pintu untuk tuannya. Assalamualaikum Bi, ucap Angga. Waalaikumsalam Pak, non kecil tidur sini biar Bibi yang bawa ke atas, ucap Biminah langsung mengambil Safira dari gendongan Angga. Lia, Bi makasih. Saya mau pindahin mominya juga sama-sama tertidur, ucap Angga kembali ke mobil sportnya untuk menggendong tubuh mungil sang istri yang begitu lelap untuk dipindahkan ke kamar. Setelah tiba di kamar mereka, Angga merebahkan sang istri di tempat tidur. Angga terlebih dahulu mengelap kaki sang istri dan menyelimutinya karena AC kamar mereka sudah dinyalakan Biminah, karena sewaktu di jalan Angga sudah menelpon akan kepulangannya. Angga berniat nanti saja untuk mengganti baju sang istri, kalau diganti sekarang takutnya mengganggu tidur sang istri. Angga masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Angga sekalian mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat Isya. Selesai sholat Angga keluar kamar menengok ke kamar sang putri yang juga masih terlelap dan Biminah sudah mengganti pakaian Safira dengan baju tidur. Setelah mencium kening sang putri dan menyelimutinya, Angga kembali ke lantai bawah menuju ruang kerjanya untuk mengecek file-file untuk rapat besok yang sudah dikirim Dito asistennya. Di ruang kerja Angga fokus mengecek semua file dan mempersiapkan file untuk rapat besok. Angga juga mengecek proyek hotel milik Fandi yang ditangani perusahaannya. Di dalam kamar, Sylvia terbangun merasakan pusing dan mual yang bergejolak dari dalam tubuhnya. Sylvia langsung turun dari ranjang menuju kamar mandi dan memuntahkan cairan dari tubuhnya yang membuatnya mual di wastafel kamar mandi. Hoeyek, 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 Sylvia terus memuntahkan cairan yang begitu pahit dari mulutnya. Ya Allah, pusing sekali, ucap Sylvia sembari membasuh mulutnya. Setelah memuntahkan cairan dari mulutnya, Sylvia masih merasakan pusing dan lemas. Ia berjalan pelan dari kamar mandi menuju kamar dengan berpegangan tembok. Namun saat akan berjalan menuju tempat tidur, Sylvia merasakan pusing begitu hebat dan badannya yang begitu lemas, ia tak mampu menopang tubuhnya, akhirnya ambruk terjatuh pingsan di lantai. Bersambung.